Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini saya mau bertanya terkait hukum wanita yang sudah dipinang. Nah, di sini misalkan ada seorang wanita yang sudah dipinang sama laki-laki, misalkan si A. Dia sudah dipinang dan sudah menerima apa istilahnya? Lamar. Ya, lamar. Nah, dia sudah dilamar gitu. Namun beberapa hari sebelum dia diambil sama pihak keluarga si cowok, dia keduluan diambil sama laki-laki lain gitu, dipinang. Nah, si wanita tersebut menikahlah sama misalkan si B, laki-laki yang kedua. Nah, bagaimana hukumnya tersebut? Sedangkan yang meminang dia pertama itu laki-laki si A sudah dia terima, tapi dia menikah dengan si B. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya turut berduka cita nih mendengar pertanyaannya. Mudah-mudahan hanya sebatas pertanyaannya, bukan pengalaman ya. Memang ini miris ya, karena Rasulullah SAW sangat melarang ini. Beliau bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la yakhtubur rajulu ala khutbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak riwayat. Tidak satu dua kali Nabi menyabdakan hal ini. Dengan riwayat yang berbeda, lafaz-lafaz yang berbeda, intinya semuanya sama, melarang dengan keras laki-laki manapun melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain sebelumnya. Wanita ketika dikhutbah dia berhak menerima ataupun menolak. Kalau sudah menerima maka haram hukumnya, haram, dosa luar biasa. Anda mempertimbangkan laki-laki lain, Anda sudah terikat di situ ketika Anda sudah dikhutbah. Dan dosa yang sama apabila ada laki-laki lain melamar Anda sementara dia tahu bahwa Anda sudah dilamar oleh laki-laki lain. Lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya, tahu-tahu menikah begitu saja. Padahal sudah terjadi lamaran atau pinangan, barangkali apapun istilahnya. Ya, ini kita berbicara dari khutbah ya, sudah terjadi khutbah. Sudah ada keluarga bertemu dan lain sebagainya ya. Kita nggak berbicara pacaran dan lain itu masih lampu hijau itu ya. Kita bicara sudah si laki datang minta ke ayahnya, ke ayah yang perempuan, ke keluarganya, lalu dirembukan, dipertimbangkan, habis itu diterima. Nah, seperti itu haram hukumnya diganggu-gugat oleh laki-laki manapun, apalagi sudah pasang-pasang cincin, walaupun itu hanya ya simbolis zaman-zaman sekarang saja. Baik. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana jika itu terjadi, wal'iyazubillah, itu dimurkai oleh Allah. Bagaimana jika terjadi dan sudah terjadi pernikahan? Apa hukum pernikahannya ini? Nah, ini apakah batal, sah, dan lain seterusnya? Apakah dihukumi zina dan seterusnya? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagaimana kita ketahui ada 4 mazhab, ada Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali itu berpendapat bahwa nikahnya batal, nikahnya tidak sah. Karena kalau sudah melamarnya saja tidak boleh, apalagi menikahinya, seperti itu. Nah, apa ya kita bilang ya? Kita di sini mazhabnya Syafi'i, atau yang dipakai oleh kompilasi hukum Islam kita di Indonesia kan adalah mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan juga sebagian pendapat dari mazhab Hambali mengatakan sah nikahnya, akad pernikahannya itu sah, tidak batal, tidak dihukumi zina. Hanya saja ya dia telah melakukan dosa yang tidak biasa, yaitu di mana dia melanggar perintah atau melanggar aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, yakni melamar wanita yang sudah dilamar.
Karena memang belum terjadi pernikahan, karena sehingga ketika dinikahi itu akad yang berbeda. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Sehingga terjadi pernikahan ya sudah, ya jodohnya lah kita bilang. Tapi bukan berarti dia bebas dari dosa itu. Dia berdosa, dia menanggung dosa. Dia menanggung dosa, dan kalau tidak bertaubat maka akan mendapatkan sanksi yang cukup berat di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Wallahu taala a'lam.